Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, terima kasih teman-teman Domba Bagus sudah menjadikan channel Domba Bagus sebagai referensi untuk belajar dan kisah inspirasi untuk peternak-peternak domba di Indonesia, teman-teman. Nah, ini kita sengaja datang ke Australia ini, teman-teman, untuk memenuhi keinginan teman-teman Domba Bagus yang kita ingin tayang di Australia. Nah, ini kita lagi di Australia ini, teman-teman. Ini tempatnya pusat jual beli domba unggulan, kurban, akikoh, bakalan, dan terima jasa kawin domba Australia. Nah, ini kita di Bakti Farm Ngerayung, Pelumpang, Tuban, teman-teman. Nah, ini persis di Australia kan. Nah, diliarkan kayak gini nih. Nah, ini dimana peternaknya ini? Kayaknya kok santai saja ini. Nah, ini kita di pagi hari ini. Nah, ini domba-dombanya. Domba-dombanya super ini, teman-teman. Nah, ini dorpernya terlihat ini. Wih, mantap kan? Nah, ini kayaknya ini. Nah, ini dilihatkan kayak gini, teman-teman. Loh, ya kan, domba-dombanya bagus-bagus semua ini. Wih, mantap sekali ini. Nah, kayak gini. Itu dorpernya itu. Nah, ini yang peternaknya di mana ini, teman-teman? Nah, ini peternaknya santai-santai di sini. Selamat pagi, Mas. Halo, selamat pagi. Wih, santai sekali, Mas. Udah, duduk aja nggak apa-apa, Mas. Duduk aja nggak apa-apa ini, Mas. Siap kalau gitu. Nah, ini daripada saya mengganggu nanti. Ganggu nggak ini, Mas? Enggak, kita lagi ngopi-ngopi santai. Ini Wih, rutinitas pagi, Mas. Pagi hari. rutinitas pagi hari. Pagi hari buat ngilangin stres. Wih, asik sekali ya ini. Asik Nah, ya, ini Mas. kita sambil lihat domba kayak gini. Nah, ini. Domba hijau-hijauan, ada pegunungan di depan ya kan. Wah, mantap sekali ini. Mantap. Mas, boleh perkenalan dulu, Mas, ini dengan Mas siapa ini, Mas? Ya, saya dengan Putra. Ini kita di Bakti Farm untuk dari wilayah Pelumpang, Ngerayung, Tuban, Jawa Timur. Bakti Farm itu apa itu, Mas? Bakti Farm itu? Jadi Bakti Farm ini kita memang saat ini untuk peternakan domba. Jadi kita ada pusat jual beli domba, buat breeding, jasa kawin juga seperti itu, Mas. Oh, seperti itu. Kita boleh mereviewnya ya ini. Oh, boleh banget, Mas. Wah, kalau ini kita lagi di itunya apa? Di tempat breedingnya. Tempat Benar? breeding, betul. Oh, Jadi ini kita mempraktekkan apa yang kan di Australia seperti ini ya. Jadi memang kalau di Australia lahannya luas. ya. Terus juga kebetulan di sini kita juga ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk bisa membuat konsep grazing. Grazing. Itu jadi merumput. Iya. Jadi ternaknya itu ya dilepas liarkan seperti ini. Lepas semua ini, Mas. Aman Aman nggak ini? Nah, ini, Mas. Nanti ini Ditutup dulu, Mas, pintunya, nanti lepas semua nanti, Mas. sebenarnya gampang. Nanti kalau udah yang keluar, satu masuk ngikut semua dia. Oh, ngikut semua ya? Semua pasti. Oh. Tapi oke. Loh, itu baru beranak yang itu, Mas, yang keluar itu ya? Baru beranak. Betul. Susunya lihat besar-besar kayak gini ini. Nah, kayak gini, wih, luar biasa ini. Kenapa, Mas, di konsep seperti di Australia kayak gini nih, Mas? Yang pertama kita belajar dari kasus-kasus yang sebelumnya. Ya. Jadi kita sempat untuk breeding itu di kandang yang taruh atas. Oh, di kandang yang di atas sana. Nah, waktu itu memang tingkat kematiannya lebih tinggi, Mas. Lebih tinggi. Nah, sementara ini kita udah trial kurang lebih 3 bulan di sini. Nah, itu tingkat kematiannya jauh lebih kecil. Memang tetap ada, tapi jauh lebih kecil dibanding yang di atas sebelumnya. Yang di atas. Wow. Hal itu memang yang pertama kelebihan hewan ternaknya itu lebih banyak exercise atau kegiatan bergeraknya. Bergeraknya ya. Nah, seperti itu. Iya. Terus juga di sini kan langsung kena matahari. Itu juga memang yang dibutuhkan untuk hewan ternak kita juga, supaya menjaga stamina tubuh, dia juga lebih sehat. Ya. Tapi ini biasanya rumputnya ini tumbuh ini, Mas. Kok ini tak lihat nggak ada, ini biasanya tumbuh nggak? Tumbuh, Mas. Itu bisa dilihat sebelah sana itu udah mulai menghijau lagi. Oh, jadi kita iya. memang ada proses penyiraman secara otomatis seperti itu juga. Jadi disiram otomatis kayak gitu Disiram ya? otomatis, ntar tumbuh, dia bakal bergeser sendiri ke sana. Oh, nyari rumputnya di sana. Nah, ini dengan luas lahan berapa yang ini, Mas, untuk breeding ini, Mas? Ini kurang lebih lebar 30 meter, panjang di situ 30 meter, Ya. sini 15 meter. Berarti 30 kali 15 meter ya. Wih, luas sekali ini, teman. Dengan populasi berapa ekor ini, Mas? Untuk saat ini kurang lebih 100 ekor. 100 ekor. Iya. Pejantannya berapa? Pejantannya 2. 2. Dorper full blood itu Dorper full sama blood. mana yang satunya? Sama Ada apa? ini juga ada F1-nya dorper di sini. Oh, ada F1 dorpernya. Makanya kalau yang dikawinin sama dorper kita juga pantau, kita akan tandain nanti, Mas.
Cara mantaunya lewat mana, Mas? Kita ada CCTV. Oh, dilihat CCTV-nya ya. Kebetulan kita juga standby di sini, ada yang jaga standby di sini. Oh, jangan-jangan sambil ngopi di sini tadi. Ya, langsung kelihatan. Ini hati-hati nih, Mas. Wah, nanti dia main HP nanti. Nanti dia mencet-mencet aplikasi hijau nanti bahaya ini. Cek radius jadi di sana dulu ini. Wah. Jadi berarti jangan-jangan tadi ngopi di sini sambil memantau. Wah, yang dikawin yang mana gitu ya. Betul. Itu yang kita juga lakukan. Kalau misalnya ada yang kawin, ya sudah itu langsung kita tanda. Langsung ditandai. Wih, santai sekali teman-teman, dengan 100 ekor loh. Ini luas lahannya itu 30 meter kali 15 meter. Makanya nggak, ini kalau rumputnya kasih nggak ada kayak gini, pakannya apa ini, Mas? Kita tetap pakai pakan full konsentrat. Oh, dikasih konsentrat di tempat-tempat ini. Nah, ini makanya untuk pakannya di sini nanti kita sehari itu 3 kali. Ya. Pagi, siang, sore kita kasih. Dikasih di sini ya. Masih ada sisain. Bekas konsentrat tadi pagi kita kasih. Iya. Kalau pagi itu full konsentrat kita kasih. Nah, kayak di situ itu juga ada konsentratnya ya. Ada konsentratnya juga. Jadi memang ada kita buat station atau mungkin buat feed centernya mereka. Termasuk buat minumnya juga sudah otomatis. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan ini memadukan cara beternak tradisional tapi tetap dengan kemodernannya sekarang ya, Mas ya. Wih, luar biasa ini teman-teman. Nah, ya kan, tapi dia diliarkan kayak gini tapi tetap dikasih konsentrat, kebutuhan kayak gitu, kayak premi kayak gitu juga ya, Mas ya. Kasih semua. Terus pakai mineral block kayak gitu juga ya. Nah, itu digantung-gantung kayak gitu teman-teman. Karena mereka kan tetap juga butuh kalsium gitu kan, butuh mineral. Makanya kita sudah sediakan. Termasuk di pakan kita juga campur. Dicampur ya. Nah, kalau konsentratnya pakai konsentrat apa, Mas? Konsentrat kita pakai 5 feet untuk domba ini karena memang di sini kita juga sebelumnya juga ada trial untuk menemukan. Ya. Itu juga berhasil dan memang kalau 5 feet juga terutama kan di sini buat indukan ya. Itu buat laktasi atau pasca dia melahirkan itu susah juga lebih banyak dibanding kita hanya menggunakan rumput-rumputan. Oh, iya. Apalagi di sini dekat dengan pabriknya Bimafit ya, Mas ya. Dengan pabrik Bimafit. Selain dekat dengan Bimafit, apa di Bakti Farm ini juga melayani pembelian konsentrat juga, Mas? Iya, kita juga melayani pembelian untuk di wilayah Tuban, bahkan sampai kita kirim ke Solo kemarin. Oh, sampai Solo juga ya, Sumatera ya. Wih, luar biasa ini teman-teman. Di sini nih lengkap semua ini. Itu anakannya F1 ya? Anakan F1. Ini kenapa dikasih ban-ban ini, Mas? Buat apa? Buat main-main? Buat main-main kan biasa ada gatel ya, garuk-garuk. Nah, dia bisa garuk-garuk. Oh, garuk-garuknya ini tempat garuk badannya ini teman-teman. Kan apa? Pagar kan agak tajam tuh. Iya. Nah, kita juga sediakan di sini. Pakai galvalum ya, Mas ya ini? Iya, galvalum. Habis berapa ini, Mas, bikin kandang kayak gini, Mas? Gak banyak, Mas. Gak banyak ya? Jauh lebih murah ya? Lebih murah. Sebenarnya kan dibanding kita bikin yang kandang full kayu dengan kayak gini jauh lebih murah. Oh, dan perawatannya juga jauh lebih gampang sebenarnya. Ini tapi tidurnya di mana ini, Mas? Di sini? Di sini nanti. Di sini ya? Wah, di sini ini teman-teman tidur. Kalau nggak hujan ya mereka geletak aja di sini. Geletak di sana ya. Kalau malam Pak nggak dingin nih, Mas? Enggak ya? Enggak. Dia sudah bisa beradaptasi sudah sendiri. Beradaptasi tentunya. Wah, luar biasa ini teman-teman. Nah, kayak gini mantap. Terus kalau premixnya menggunakan premix apa, Mas? Premixnya kita master gemuk. Master gemuk ya? Oh, dari ternak gemuk. Nah, kalau konsentratnya tadi pemberiannya untuk breeding ini berapa, Mas ini? Kalau breeding ini kita juga pagi, siang, sore. Untuk porsinya juga sebenarnya setiap kali kita kasih ini, kan ini ada kurang lebih 100 ekor ya. 100 ekor. Minimal 1 sak untuk kita kasihkan. Dikasih 1 sak sehari ya? Pakan. Oh, sekali kasih pakan? Berarti 2 sak untuk sehari? 2 sak untuk sehari. Wah, sehari itu 2 sak teman-teman. Nah, nanti terus rumputnya kalau nggak ada ini diganti apa ini? Kalau rumputnya kita kebetulan di samping-samping depan itu kita udah punya lahan sendiri juga untuk rumput-rumputan. Iya. Nah, di samping kiri kanan ini kebetulan kita nanam sendiri untuk rumputnya. Nah, apalagi ini di sini ini banyak lahan sawah-sawah ini. Mungkin bisa limbah-limbah kayak gitu dia. Betul. Juga, kalau udah pasca panen ya. Itu kita ambil juga limbahnya. Wah, luar biasa ini teman-teman. Nah, ini domba-dombanya kayak gini. Kita sambil jalan-jalan ke sana boleh ya, Mas ya? Boleh. Nah, kalau ini sudah pada beranak, berapa ekor ini, Mas, yang sudah beranak? Berapa indukan yang beranak ini? Kurang lebih dari 100 atau sekitar 90-an yang betina. Itu udah 30 ekor yang sudah punya anakan. Nah, ini pejantannya itu ya? Ya, itu pejantan. Dari Australia langsung itu? Dari Australia langsung. Oh, ya kan? Mantap ini kan. Nah, itu anakannya lah ya. Bagus anakannya, teman-teman. Ya. Nah, ini. Kalau indukannya mengambil indukan apa ini, Mas? Lokal apa Texel atau apa? Kita apa campur? Campur, Mas, untuk indukannya. Oh, indukannya campur ya. Ada yang lokal, ada yang lokal juga. Ada yang Texel kayak gitu ada ya. Yang Texel juga. Betul. Ya, tapi ini kita seperti di Australia beneran, teman-teman.
Walaupun kita belum ke Australia, kita berdoa dulu. Semoga nanti kita diajak ke Australia. Amin, sama amin. Mas Putra nanti teman-teman. Nah, Amin. barangkali Mas Putra nanti jadi pengimpor kan. Nah ini dulu ini. Wih, dombanya lagi. Itu tempatnya dia berlindung di situ teman-teman. Kalau udah kepanasan pasti kesana. Nah dia sudah tahu sendiri dengan nalurinya ya Mas ya. Jadi kalau beternak apa itu sistem umbaran kayak gini, itu menguntungkan nggak Mas ini Mas? Sangat menguntungkan Mas. Yang pertama dari segi perawatan, dari segi selain tenaga juga itu jauh lebih hemat. Lebih hemat ya? Lebih hemat. Terutama untuk yang pertama membersihkan yang biasa. Nah ini kan, karena dia di tanah, itu langsung menyerap. Menyerap ke tanah. Jadi di sini nggak ada bau sama sekali. Sama sekali, ya bener, nggak ada bau sama sekali. Nah ini tapi kohenya langsung jadi pupuk, bener? Langsung jadi pupuk. Wah, seperti itu. Jadi kotorannya langsung jadi pupuk teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti pas misalnya dari kandang ini kita manfaatkan untuk pertanian lagi, ini tentunya tanahnya juga akan jauh lebih bagus dari kondisi seperti itu. Ya itu dia ada yang kesana-sana sendiri kan teman-teman, karena mungkin dia melihat yang sana lebih hijau gitu ya. Lebih hijau. Nah ini karena itu rumput tetangga itu pasti selalu lebih hijau teman-teman. Jadi dia langsung kesana sendiri teman-teman. Nah ini domba-dombanya ini. Lah kayak gini, mantap sekali nih teman-teman, sewantai sekali. Nah ini tadi duduk-duduk di situ apa setiap hari kegiatan seperti itu? Setiap hari kita seperti itu. Jadi saya juga kebetulan dari Surabaya. Jadi kan sudah penat di kota, ke sini pagi-pagi itu udah fresh lagi. Jadi kalau kita mikir usaha juga enak gitu loh. Nah jadi kita pagi di sini dulu, nanti setelah itu berangkat kerja. Pulang-pulang lihat domba lagi. Wih mantap sekali ini teman-teman, nah kayak gini. Nih, kalau Bakti Farm sendiri nih Google Map-nya sudah ada apa belum Mas? Sudah ada Mas. Sudah ada. Apa map-nya Mas? Bakti Farm juga. Bakti Farm. Ya. Bakti Farm nanti kalau diketik di Google Bakti Farm pada pasti munculnya ke sini. Nah, nanti kalau ada teman-teman yang main ke sini boleh ya Mas ya? Boleh banget. Ya bisa kita sharing bersama gitu lah. Ya kan di sini nambah-nambah persaudaraan lah ya. Seperti itu. Mungkin bisa menghubungi nomor berapa Mas kalau janjian dulu? Kita di 0858 8878 4070. Atau boleh juga di TikTok kita ada Bakti Farm. Oh, di TikTok juga ada. Kita sering aktif juga buat sharing-sharing terkait peternakan di situ. Wah, nanti jangan lupa teman-teman Domba Bagus kunjungi juga TikToknya Bakti Farm nanti ya. Nah, Mas, ini kalau ini yang dijual yang mana ini Mas? Yang dijual apanya ini nanti? Kalau yang dijual kita juga yang bunting kita jual. Atau mungkin anakan nantinya. Ya. Kalau tadi untuk sekarang memang sudah di tahap untuk ini kan lagi proses ini ya. Apa namanya? Kemarin itu udah sempat keluar juga sebenarnya. Lagi bunting itu yang dari dikawini sama dorper, kita buat belikan juga dengan harapan nanti teman-teman yang mau belajar peternakan itu punya bibit yang unggul. Seperti itu. Jadi buntingan juga dijual. Buntingan juga dijual. Terus anakan dijual. Anakan juga kita jual. Terus sama apa tadi lagi? Akiko juga ada kayaknya. Akiko ada. Yang di atas tadi Mas itu. Yang di atas ya. Wih, nanti kita review juga yang di atas teman-teman. Nah itu seputar penggemukannya ini sudah mulai ke sana-sana. Itu yang bagus sendiri itu anaknya ini. Full blackhead itu ya. Mirip sama bapaknya. Itu jantan apa betina itu Mas? Jantan itu. Jantan ya. Wih, nah itu yang belakang malah mirip Pak Wasi itu teman-teman. Wih, ini benar-benar mirip di Australia ini teman-teman. Nah kayak gini ini. Tapi ini nggak takut hilang Mas kayak gini Mas? Enggak. Gimana ngitungnya? Tadi dipantau CCTV tadi? Dipantau CCTV dan kita memang juga kita data tentunya Mas. Yang masuk berapa, yang keluar berapa. Yang beranak berapa gitu ya? Berapa. Dan juga kita sebelum masuk ke sini, ini kan koloni ya. Nah, kita ada karantina dulu di belakang kalau yang baru datang. Oh, yang baru datang malah ditaruh di belakang sendiri. Dulu kita karantina kurang lebih 3 sampai 5 hari. Ya. Misalkan dia sudah beradaptasi, nah baru kita campur ke sini. Kita pastikan nggak ada penyakit dulu baru bisa masuk sini. Karena kan ini kalau kayak gini kan satu kena penyakit gampang sekali menularnya. Nah, itu kita sangat memerhatikan kesehatan dari masing-masing hewan ternaknya. Ya apalagi kalau kayak gini kan dia olahraga terus jalan terus ya Mas ya. Jalan-jalan terus jadi dia lebih sehat. Walaupun dia ramping-ramping badannya, ya kan Mas? Kelihatannya lebih ramping seperti itu. Cuman nanti pas sudah kita keluarkan itu jauh kelihatan lebih besar karena ini lahannya luas sekali teman-teman. Dan diisi cuma 100 ekor loh. Nah, jadi kan kayak gini. Itu pakannya kayak di sana-sana. Wih, ini jadi kalau bagi keluarga yang mau berkunjung ke sini nanti ibu-ibu itu bisa menikmati suasana perdesaannya Mas ya. Bisa. Misalnya dari kota teman-teman pengen liburan ya di sini bisa belajar lah. Pengen lihat gimana cara peternakan juga bisa mampir ke sini. Seperti itu. Ya
iya. Bisa-bisa nanti mampir sini pulang-pulang bawa domba. Nah, pulang-pulang bawa domba itu yang paling asik teman-teman. Nah, tapi juga bisa ditiru ini. Bisa ditiru. Persis di Australia loh ini teman-teman. Nah, kayak gini. Jalannya juga asik-asik. Nah, ini, nah itu bisa keluar sendiri. Nah, ini dikasih ban-ban kayak gini. Nah, tentunya ini pasti membutuhkan lahan yang agak luas gitu ya Mas ya. Betul. Nah, agak luas, tapi ini daripada kandang tanahnya tidak dipakai, mending kayak gini. Nah, tidak perlu membuat gelada-gelada kandang. Nah, ini dia bisa mencari pakan sendiri. Kalau pakannya kurang, dia nyari sendiri gitu ya Mas ya. Sendiri. Nah, inspirasinya Mas ini apa Mas yang menjadi inspirasinya tadi loh? Sebenarnya ini berawal dari keadaan. Ya. Berawal dari keadaan yang memang waktu itu tingkat kematian yang tinggi. Waktu kita ada proses sekarang di atas. Di atas. Seperti itu. Jadi dari situ kita belajar bahwa bagaimana untuk bisa menekan hal itu. Karena kan rugi kita Mas. Ya. Anaknya mati, induknya stres, bahkan bisa mati juga induknya. Gitu kan. Akhirnya ya, kita juga sempat belajar di beberapa kandang, ahli, ya. gitu. Baik itu di internet, kita juga belajar studinya seperti apa. Ya kenapa kalau di Australia itu bisa besar, bisa terkenal, ya rata-rata juga mereka ada yang kayak gini konsepnya. Dan ini kita coba, kebetulan kita punya lahan, kita terapkan di sini dan alhamdulillah sekarang berhasil. Iya. Tingkat kematiannya, kalau misalnya sebelumnya itu 5, di sini bahkan nggak ada. Luar biasa ini teman-teman. Dan tak lihat tadi anaknya itu loh, juga anaknya loh pada bagus-bagus itu loh Mas. Karena tadi banyak aktivitas dia di sini. Iya. Mungkin dia happy ya di sini. Ya kita kembalikan ke alamnya ya. Iya. Luas. Wih, luar biasa ini teman-teman. Nah itu sampai ke sana-sana itu loh itu. Nah, sana. Wih, luar biasa ini teman-teman. 100 ekor ini teman-teman. Wih, pemuda yang sukses ini teman-teman. Santai sekali duduk. Tadi ketemu saya duduk di situ loh. Ya, sambil lihat HP, sambil ngopi. Ya, inilah Mas kegiatan di desa. Nah, kegiatan di desa ini teman-teman. Nah, dari totalnya 100 indukan ya Mas ya? 100 indukan di sini. Anakannya tadi tak hitung juga kalau 20 mungkin sudah ada mungkin ya. Udah ada Mas. Nah, makanya kalau misalnya di sini kan masih kelihatan kosong Mas ya. Nah, kalau misalnya teman-teman juga punya informasi terkait buat indukan yang unggul ya boleh hubungi kita juga. Kita juga siap ambil Mas. Siap ambil juga. Siap ambil juga. Nah, ini teman-teman. Ternyata di sini juga butuh indukan lagi untuk lagi. memperbanyak di sini. Masih kurang nih. Nah, nanti yang punya indukan silakan tawarkan ke Mas Putra langsung. Boleh. Nomor HP-nya tadi sudah ada, tapi nanti saya tulis di deskripsi juga ada ya Mas ya. Boleh ya teman-teman WA gitu ya. Boleh, sangat boleh. Nah, nanti dibikinkan grup juga sama Mas Putra? Oh, bisa. Nah, mantap lebih nanti grup. Bisa. Grup apa ini? Pecinta Bakti Farm. Pecinta Bakti Farm, pecinta domba. Ya. Nah, ini saya malah bertanya kenapa ini kok dikasih nama Bakti Farm ini? Kenapa ini? Ini sebenarnya kita kan berawal dari desa, Mas. Ya. Kita dari desa, kebetulan kalau saya dari Sumatera. Dari Sumatera, dari Palembang. Dan saya ini dari Tuban. Yang sebelumnya kita sudah menikmati lah, dapat scholarship untuk biaya pendidikan. Gitu. Intinya kita kalau di sini ingin membaktikan lagi untuk apa yang kita bisa bagikan ke masyarakat. Oh, seperti itu. Jadi ingin berbakti kepada masyarakat sini. Nah, dan kebetulan sekarang kita bisa untuk di bidang peternakan. Ya. Nah, tapi kalau di Tuban sini, Mas, peternakan di sini seperti apa, Mas? Peternakan rakyat di sini, Mas ya? Sebenarnya kalau di Tuban, terutama untuk domba, itu juga sudah lumayan masif, lumayan banyak. Karena memang informasinya itu Bojonegoro merupakan produsen domba terbesar ya untuk saat ini. Maka itu kan dekat sama Tuban. Nah, sedangkan untuk cara pemasarannya juga, konsumsinya juga di sini juga sangat gampang. Cara buat distribusinya seperti itu. Makanya kita di sini memilih domba, terus juga dari masyarakat itu sendiri sudah banyak yang tertarik untuk beralih ke domba. Makanya di sini kita juga kita sediakan seperti itu. Jadi banyak peternak-peternak yang main ke sini. Tiba-tiba pengen, lihat ini kok asik juga kayak gini. Terus diterapkan di sana. Cuma sambil kita edukasi juga dengan pemakaian konsentrat dan lain-lain kayak gitu. Betul, ya Mas ya. Nah, jadi kita sebelumnya udah ada mitra dalam artian di sini yang tadi sempat datang ke sini itu juga mulai dari pakan, obat-obatan, cara merawatnya itu. Misalkan yang baru datang itu kan harus disuntik obat dulu supaya dia daya tahan tubuhnya nggak stres lah gitu kan. Nah itu juga belajarnya dari sini. Luar biasa ya teman-teman. Benar-benar berbakti untuk masyarakat sini teman-teman. Mengabdi
jadi untuk masyarakat. Oke Mas Putra, saya terima kasih ya sudah diizinkan diajak jalan-jalan ke Australia nih teman-teman. Ini Australianya Tuban ini teman-teman. Nah ini kita jadi Australianya Tuban. Kita sudah diajak main-main sama Mas Putra di sini. Nah sudah dibagikan juga cerita-ceritanya tadi. Nah bagi teman-teman Domba Bagus silahkan tulis di kolom komentar apa aja yang mau ditanyakan. Kalau mau pengen tanya nomornya Mas Putra nanti ada di deskripsi nanti teman-teman. Nah bagi teman-teman yang baru saja ketemu channel Domba Bagus silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.